Setelah mengetahui bilangan kuantum, sekarang kita memasuki cara membuat konfigurasi elektron berdasarkan bilangan kuantumnya. Adapun dalam pembentukan konfigurasi elektron berdasarkan bilangan kuantum ini ditentukan oleh 4 aturan. Yang pertama ada asas Aufbau, kemudian ada aturan Hahn, ada larangan Pauli, dan aturan penuh setengah penuh. Nah, kita masuk ke asas Aufbau yang pertama. Nah, ini dasar dari pembuatan konfigurasi elektron kalau kita mau menggunakan bilangan kuantum. Nah, jadi menurut asas Aufbau ini, pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang paling rendah ke tingkat energi yang paling tinggi. Nah, ingat ya, kalau di konfigurasi elektron berdasarkan aturan Bohr itu sama, elektron itu diisi dari tingkat energi yang paling rendah ke tingkat energi yang paling tinggi, yaitu dari kulit K seterusnya sampai kulit Q. Nah, kalau berdasarkan asas Aufbau, karena di dalam bilangan kuantum ini sudah dinyatakan lebih detail bahwa kulit atom itu punya subkulit itu punya orbital, dan orbital itu menentukan arah rotasi elektron gitu. Nah, di sini harus diketahui bagaimana untuk menentukan keempat bilangan kuantum tersebut. Nah, ini kita menggunakan asas Aufbau yang menunjukkan aturan penyusunan penyusunan kulit dan subkulit serta orbitalnya. Nah, gini cara lihatnya, ini kan saya punya diagram nih seperti ini ya, diagram alur. Nah, ini tuh kalau dibayangin tuh kayak apa ya, kayak es krim mungkin ya, kayak air terjun gitu. Nah, kita mulainya dari sini. Ini kan penulisannya gini, 1S 2S 2P 3S 3P 3D 4S 4P 4D 4F 5S 5P 5D 5F 6S 6P 6D 7S 7P. Ini apa sih maksudnya? Nah, lihat di sini. 1 itu menunjukkan kulit atom atau nilai bilangan kuantum utama. S itu menunjukkan subkulit atau nilai bilangan kuantum azimut atau L, nilai L-nya, dan angka 2 di sini menunjukkan jumlah elektron maksimal yang boleh diisikan dalam subkulit atau dalam orbital ini gitu. Nah, dan sekarang kulit atom yang pertama atau kulit K itu cuma punya subkulit S. Kulit yang kedua cuma punya subkulit S sama P. Kulit yang ketiga cuma punya subkulit S, P, dan D. Sedangkan kulit yang keempat punya subkulit S, P, D, F. Begitupun yang kelima punya subkulit S, P, D, F. Dan kulit yang keenam itu punya subkulit S, P, D, dan kulit yang ketujuh punya subkulit S dan P. Ini kalau masih bingung, lihat lagi catatan yang sebelumnya bahwa ya, bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit, di mana subkulit atom itu ada subkulit S, P, D, dan F gitu. Jadi jangan bingung lagi, oke? Nah, sekarang cara menentukannya gimana? Nah, ini mulai dari tingkat energi yang paling rendah, yaitu 1S. Bergerak ke sini 2S. Kemudian dari sini ke sini 2P, ke 3S, muter lagi ke atas, balik lagi 3P, kemudian seterusnya 4S, parkir lagi atas 3D, 4P, 5S. Nah, perhatikan anak panah yang saya buat ya. Kemudian balik lagi ke atas 4D, 5P, 6S, muter lagi 4F, 5D, 6P, 7S ya, ke 5F, ke 6D, hingga akhirnya di 7P. Nah, ini kan meliuk-liuk, ibarat kata kalau jalan ini penuh dengan tikungan. Nah, bagaimana kalau jalanan ini kita bentang, kita luruskan? Jadi susunannya seperti ini ya. Susunannya seperti ini. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, dan 7P. Nah, sekarang ini yang menjadi momok bagi kita untuk menghafal. Nah, cara mudahnya kalau saya sih biasanya ngapalnya gini. Sebutinnya 2 kali. SS, PS, PS, DPS, DPS ya. FDPS, FDP. Jadi ada kelompok SS, SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDPS,
FDP gitu ya. Kalau saya nyebutnya ini gitu, dua kali SS, PSPS, DPS, DPS, FDPS, FDP gitu. Nah, tapi ada juga orang yang mengelompokkannya tuh gini. S, SP, SP ya. Terus ada SDP, SDP, ada SFDP, SFDP. Jadi kalau disingkat gini, saya siap-siap, sedap-sedap, seafood pak gitu. Tapi coba aja perhatikan susunannya ya. SS, PS, PS ini cara saya. DPS, DPS, FDPS, FDP gitu, disebutinnya dua kali nih yang ini nih, SS, PSPS, DPS, DPS, FDPS, FDP. Nah, kalau ada orang yang orang lain tuh ada yang begini, S, SP, SP bener nggak nih? SP, SP ya kan? Terus SDP, SDP bener nggak? SDP, SDP tuh kan bener. Ada SFDP, SFDP. Nah, SFDP, SFDP gitu. Jadi saya siap-siap, sedap-sedap, seafood pak gitu. Nah, kalau udah tahu susunannya seperti ini, saya siap-siap, sedap-sedap, seafood pak, tinggal ditentuin angkanya. Ingat-ingat, S1, S kedua, cari SS semua. Kalian angkain. S3, S4, S5, S6, S7 ya. Setelah S apa? SP. Berarti cari P. Oh nih, P, ingat ya, kulit nomor 1 itu cuman punya subkulit S, berarti P-nya dimulai dari 2. P2, P3, P punya 4, P punya 5, P punya 6, dan P punya 7. Gitu aja seterusnya. Kemudian tentuin juga yang D. Setelah D itu dimulainya dari 3. Ya, tuh lihat ininya. 3, dari 3. Ya, 3, cari lagi 4, cari lagi 5, dan seterusnya gitu aja terus ya. Nah, kemudian ini saya nentuin angka di atas. Nah, ingat angka di atas itu adalah jumlah elektron maksimal. Nah, kenapa S kok 2, S2, P kok 6, kok di sini D itu 10, kok F itu 14? Balik lagi ke materi yang sebelumnya. Nah, lihat di sini ya. Ini kan tadi dibilang kalau yang ini angka kecil di atas itu jumlah elektron maksimal. Nah, lihat di sini. Apabila subkulitnya S, maka elektron maksimalnya 2. Maka di sini kalian tulis 2. Dan subkulitnya P, elektron maksimalnya adalah 6 diisinya, maka P di sini 6. Apabila subkulitnya D, elektron maksimalnya adalah 10 ya, maka di sini ditulis 10. Kemudian apabila subkulitnya F, elektron maksimalnya adalah 14, maka di sini ditulisnya 14 gitu. Jadi sebenarnya kuncinya ini nih, susunan subkulitnya. Saya siap-siap, sedap-sedap, seafood pak gitu. Jadi kalau ininya salah, otomatis nih penulisan angka atau nilai N-nya dan nilai elektron itu akan salah, seperti itu. Kita masuk ke contoh soal deh, gini ya. Misalnya saya punya atom aluminium dengan nomor atom 13. Nah, kalau kita membuat konfigurasi elektron, otomatis kan elektron yang harus ditebar ya, menggunakan bilangan kuantum tadi. Kita coba SS PS dulu deh ya, SSPS dulu ya. Saya siap S gitu kan, siap, P-nya jangan dulu dibawa. Ini S untuk 1, S untuk 2, ini S untuk 3. P itu dimulai dari 2 ya, gitu. Kemudian kita tebar elektronnya di mana? Di sini ya. S itu muatannya boleh berapa? Cuman 2. Ini 2. Ini berapa? 6. P itu 6. Hitung 2 tambah 2 tambah 6 10, sedangkan yang dimintanya adalah 13. Oh, berarti yang belum ditebar berapa? 3 lagi. Nah, 3-nya di sini 2. Baru berapa nih jadinya? 2 2 6 2 12. Oh, kurang 1. Nah, maka di sini saya siap P. Nah, ini P-nya P punya berapa? P punya 3. Gitu ya.
P punya 3, kemudian di sini berapa sisanya tadi? Ini 12, berarti di sini 1. Nah, ini baru konfigurasi elektron berdasarkan bilangan kuantum. Nah, kalau kalian diminta menentukan, coba tentukan bilangan kuantum utamanya, bilangan kuantum azimutnya, kemudian magnetik serta bilangan kuantum spinnya. Tadi seperti yang tadi, lihat. Yang bilangan kuantum utama itu mana? Oh, ini N ya. Berarti angka ini adalah N, ini adalah azimut, ini adalah jumlah atomnya. Nah, kalau kalian diminta untuk menentukan bilangan kuantumnya, karena ini kan banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ambil ini yang paling terakhir nih. Ini doang yang paling terakhir yang diambil. Kita masukkan ke sini. N-nya berapa? Oh, sama dengan 3. Kemudian P-nya. Apabila subkulitnya P, maka nilai azimutnya sama dengan, lihat lagi contekannya kalau belum hafal ya. Apabila subkulitnya P, maka nilai azimutnya adalah 1 ya. Adalah 1. Di sini tulis 1. Sekarang tentukan magnetiknya ya, tentukan magnetiknya di sini. Magnetiknya, karena magnetik itu tadi rumusnya seperti ini, min L sampai dengan plus L. Nah, L nya akan sama dengan 1, kita buat min 1 0 plus 1, berarti ada berapa kamar? 3 kamar. Buat di sini 3 kamar ya. Nah seperti ini ya. Kita lihat kamarnya itu harus diisi elektron, sedangkan elektron yang harus dimasukkan ke dalam kamar itu ada berapa? Lihat dari sini. Berarti di sini elektronnya cuma 1. Tulis dulu. Tadi saya bilang elektron itu digambarkan sebagai anak panah. Anak panahnya yang ditulis pertama adalah yang ke atas dulu. Nah, karena elektron cuma ada 1, ya udah berarti gini. Nah, gini doang ya. Kemudian tentukan bilangan kuantum spinnya. Kalian perhatikan anak panah yang terakhir kalian tulis ya. Yang terakhir kalian tulis itu menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Karena kebetulan tadi yang kita tulis terakhir adalah menghadap ke atas, maka nilainya adalah nilai S-nya sama dengan plus setengah, atau nilai M-nya kita perkecil saja seperti ini. Nah, karena elektronnya atau anak panahnya berhenti di kamar nomor min 1, maka nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah min 1, seperti itu. Nah, kemudian kita contoh lagi, misalnya saya punya atom klor dengan nomor atom 17 ya, dengan nomor atom 17. Kita bikin dulu bilangan kuantumnya, SS, PS ya. Kalau saya nentuin ini pakai cara tadi ya, SS, PS, berarti di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 2, ini 2, 2, 6, 2. Berapa nih? 2, 2, 6, 10. 2 itu 12. Kemudian di sini P-nya. Ya, di sini P-nya berarti di sini 3. Nilainya berapa? 5. Ya. Jika sudah selesai seperti ini, seperti biasa, kalau diminta menentukan bilangan kuantumnya, kita ambil saja yang paling terakhir ya. Berarti 3P5 ya, 3P5. Berarti N-nya sama dengan berapa? 3. Kemudian kita menentukan bilangan azimutnya berdasarkan subkulit, karena subkulit yang paling terakhir adalah subkulit P yang ditulis, maka azimutnya ingat sama dengan 1. Kita gambarkan dulu ya kamarnya, berarti min 1, 0 plus 1. Ingat kalau subkulitnya P itu kamarnya 3 ya, 3. Kemudian kita masukkan tebar nih elektronnya 5 kan. Ingat, mengisi elektron itu harus dipenuhi dulu semua kamar oleh satu-satu elektron. Baru kita kalau sudah penuh oleh satu-satu elektron semuanya, kita baru kembali ke kamar yang pertama untuk mengisikan elektron yang kedua gitu. Nah, maka ditulisnya anak panahnya penuhin dulu 1, 2, 3, balik lagi ke yang pertama dengan arah anak panah sebaliknya, yaitu anak panah ke bawah 1, 2,
2 gitu ya. Jadi 1 2 3 4 5 gitu. Ingat-ingat, anak panah yang terakhir ditulis itu di kamar yang mana? Oh, di kamar yang 0 nih, berarti bilangan kuantum magnetiknya sama dengan 0. Dan bilangan kuantum spinnya, karena tadi yang paling terakhir ditulis adalah anak panah ke bawah, maka bilangan kuantum spinnya adalah negatif setengah. Bu, saya mau coba nih, misalnya yang ini nih deh, coba deh yang 2P nih, kita latihan ya, kita perhatikan contohnya biar lebih banyak. Misalnya yang 2P6, kita tentukan 2P6 di sini di bawah ya. Misalnya saya punya 2P6, maka N-nya lihat berapa? 2. Kemudian subkulitnya P itu nilai L-nya sama dengan 1, maka kamar yang dibentuk adalah 3 kamar ya. Min 1, 0 plus 1. Kemudian elektron yang harus ditebarnya berapa? 6. Ingat, panahnya ke atas dulu, penuhin semua. 1, 2, 3. Nah, baru 4, 5, 6 gitu ya. Jadi karena dia berhentinya di kamar plus 1, maka nilai M-nya sama dengan plus 1. Nilai S-nya sama dengan tadi yang paling terakhir dituliskan anak panah ke bawah, maka negatif 1/2 atau negatif setengah gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang, pengisian elektron itu harus diisi oleh masing-masing elektron dulu pada setiap kamar, dipenuhi dulu, baru nanti setelah penuh semuanya adalah dilanjutkan oleh kamar yang selanjutnya gitu. Itu masuknya ke aturan Han ya, aturan yang nomor 2, aturan yang ini. Nah, jadi kalau aturan asas Aufbau itu cuman menentukan nih SS, PS, PS, nah yang itunya. Nah, ini untuk pengisian ininya di mana dulu yang harus diisi, ini berdasarkan aturan Han ya, aturan Han yang ini. Jadi diisi dulu penuh semuanya oleh satu elektron satu-satu, baru balik ke yang pertama gitu. Atau misal kalau ini semuanya mau dipenuhi, nah ini kamar ini kan otomatis ini satu kamar, ini 3 kamar dong, 1 2 3. Nah, elektron ini di sini itu harus penuh dulu 2, ini harus penuh dulu 2, ini harus penuh dulu 6, baru ke sini. Nah, baru ke sini gitu loh. Itu aturan Han ya. Jadi jangan di sini satu elektron itu nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Jadi harus dipenuhi dulu 2, di sini 2, di sini 6 gitu kan ya. Baru di sini dilanjutkan lagi. Jadi nggak boleh belum penuh udah ganti ke kamar selanjutnya. Kemudian kita masuk ke aturan ini nih, aturan penuh dan setengah penuh ya. Aturan penuh setengah penuh tuh maksudnya gini, ini hanya berlaku di subkulit D ya. Ini hanya berlaku di subkulit D. Contohnya gini deh. Misalnya kita punya kromium ya, krom dengan nomor atom 24. Kita lakukan konfigurasi SS, PS, PS. Nah, kalau udah bilang SS, PS, PS itu udah pasti 20. Kita hitung ya. 1 2 3 4. Kemudian ini 2, ini 3. Di sini adalah 2 2 6. Nah, kalau udah biasa gini cepet ya. 2 6 2, dihitung 2 2 6 10, 2 6 8 2 10, 20 dong. Nah, SS, PS, PS, D baru di sini kan. SS, PS, PS, D, PS, D gitu kan ya. Atau saya siap-siap sedap sed gitu kan, D. Berarti ini D itu punya, lihat. D itu punya yang mana? D itu mulainya dari 3, nggak ada yang dari 2 ya. Berarti di sini 3. Nah, D itu kan harusnya diisinya 10 kan, maksimalnya kan 10. Nah, sekarang kita hitung. Karena di sini sudah 20, maka yang belum ditebar berapa? 4. Ya, di sini 4. Nah, ini sebenarnya nggak boleh seperti ini ya. Yang seperti ini tuh tidak boleh ya. Jadi, penulisan 3D4 itu tidak boleh. Ya, ini tuh kurang tepat. Karena apa? Dalam subkulit D itu hanya boleh diisi penuh atau setengah penuh. Nah, contohnya penuh itu seperti apa? Nah, misal dia, coba kita buat dulu deh, nih bilangan kuantumnya 3D gitu kan. D itu kan penuhnya 10, maka setengah penuhnya adalah 5. Nah, maka di sini itu
nggak boleh 4 tapi harus 5. Jadi penulisannya adalah 3D5. Nah, berarti lebih dong Bu, ini 1 di sini. Nah, yang ini kita ganti jadi 4S1 seperti itu ya. Nah, sekarang contoh yang ini masih aturan penuh dan setengah penuh. Contoh untuk kita punya tembaga dengan nomor atom 29. Kita buat SS PS PS D. Ini ke sini SS PS PS udah pasti 20. 1 2 3 4 2 3 3 2 2 6 2 6 2. Nah, di sini sisanya berapa? 9. Nah, ini nggak boleh karena D itu tadi maksimal elektronnya 10 ya. Kita menggunakan aturan penuh setengah penuh, maka di sini opsinya cuma 2. Boleh penuh atau setengah penuh. Jadi nggak boleh kalau nanggung gini tuh 9 nggak bisa. Jadi pilihannya D itu 10 atau 5. Jadi kalau ini ya, ini kita ganti jadi 3D 10. Nah, yang ini kita rubah 4S1 gitu. Nah, nanti tetap yang dibuat konfigurasinya adalah yang ini yang terakhir gitu. Apa bedanya penuh dan setengah penuh dalam pengisian elektron ya? Lihat aja pengisian anak panahnya ya. Jadi ini 3D5. Jadi N-nya sama dengan 3, kemudian subkulitnya adalah D. Subkulit D itu dengan nilai azimut sama dengan berapa? 2 ya. Nilai azimutnya 2, maka kamar yang dibentuknya adalah di mana nih? Oh, di sini di bawah. -2 -1 0 plus 1 plus 2, maka kamar yang dibentuknya adalah 5. 1 2 3 4 5. Nah, elektron yang harus tebar adalah 5 elektron. Nah, ini ingat, isi dulu semuanya pakai panah ke atas. 1 2 3 4 5. Pas kan? Nah, ini yang dimaksud dengan setengah penuh ya. 5 berarti M-nya sama dengan, berhentinya di mana tadi? Di plus 2, berarti M-nya plus 2, S-nya berhentinya tadi ke atas ke bawah? Ke atas ya, jadi plus setengah. Nah, sekarang kalau yang 3D10 kita buat, coba 3D10, maka N-nya sama dengan 3, kemudian subkulitnya adalah D. D itu dengan nilai azimut sama dengan 2, maka kamarnya adalah 5 ya. 5 kamar. 1 2 3 4 5 plus min 2 min 1 0 plus 1 plus 2. Jadi kalian boleh ya kalau udah hafal kamarnya ada berapa, boleh langsung digambar kamarnya. Tapi kalau kalian masih meraba-raba mengacu pada nilai azimut ya, dibuat dulu seperti ini deretannya ya. Nah, elektron ditebar 10. Kita buat 1 2 3 4 5. Balik lagi dengan arah anak panah yang berlawanan. 6 7 8 9 10. Nah, ini yang dimaksud dengan aturan penuh. Ini setengah penuh. Karena berhentinya di mana? Di sini, berarti M-nya sama dengan plus 2 dan S-nya sama dengan ke bawah ya. Tadi terakhir min setengah. Seperti itu. Paham ya? Mudah-mudahan kalian paham dari video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.